Hukum asal muamalah atau transaksi keuangan adalah boleh. Hukum amaliyah atau fikih yang berkaitan dengan mukallaf secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu berkaitan dengan fikih ibadah dan fikih muamalah. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya tingkah laku manusia, baik perkataan ataupun perbuatannya, dibagi menjadi dua. Pertama, ibadah, di mana dengannya akan selamat beragama, dan kedua, adat ataupun muamalah yang dibutuhkan dalam beragama. Ruang lingkup dalam fikih ibadah misalnya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji, yang mana aktivitas ini diatur dengan jelas ketentuannya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan berkaitan dengan hubungan khusus antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan yang kita lakukan dan kita niatkan untuk mencari ridha Allah pun bernilai ibadah. Namun aktivitasnya bukan ibadah yang dimaksud dalam pembahasan fikih ibadah. Sedangkan fikih muamalah adalah hukum syariat mengenai ketentuan hubungan manusia atau badan atau lembaga dengan manusia lainnya ataupun badan atau lembaga lainnya dalam ruang lingkup kehartabendaan. Adapun muamalah yang ruang lingkupnya berupa pernikahan, siasah, politik atau kepemimpinan dan lain sebagainya merupakan definisi umum fikih muamalah dan bukan yang dimaksud dalam pembahasan kali ini. Di dalam kajian syariah, suatu ibadah tidak akan berlaku kecuali terdapat nas ataupun Al-Quran dan As-Sunnah yang mengaturnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, ibadah yang bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ru'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jelaslah jika seorang muslim tidak dapat diinovasi dalam menambahkan jumlah rakaat pada salat maghrib ataupun salat subuh, sebagaimana perintah dalam hadis tersebut. Ulama terdahulu atau mutaqaddimin telah menyampaikan akan hal tersebut dengan istilah asal hukum atau hukum asal dari ibadah adalah stagnan atau tauqif, maka tidak disyariatkan kecuali yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Jika tidak demikian, maka termasuk dalam kategori sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi Allah? Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Sedangkan muamalah adalah perbuatan yang dilakukan manusia di dunia untuk mencukupi kebutuhannya, yang mana hukum asalnya adalah mubah atau ibahah. Maka dalam pelaksanaannya meskipun tidak ada nas yang mengaturnya, hal tersebut diperkenankan selama tidak bertentangan dengan nas itu sendiri. Dalam muamalah bahwa akad dan syarat itu hukum asalnya dibolehkan, tidak ada yang menghalanginya atau melarangnya kecuali adanya nas yang jelas mengharamkannya. Dengan demikian, asal dari hukum muamalah adalah dibolehkan. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih. Hukum asal dari muamalah adalah al-afwu, dimaafkan atau diperkenankan. Tidak dilarang kecuali apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak demikian, maka termasuk dalam kategori sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun." Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Quran Surat Yunus ayat 59. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu khatiman min dhahabin, thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanabadahu wa qala la albasuhu abadan, qala fanabadan nasu khawatimahum. Menurut Imam Abdul Bar, hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dapat diperbolehkan sampai adanya syariat yang menolak atau melarangnya.
kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah SAW pernah memakai cincin emas. Namun ternyata ada sebab tertentu yang tidak diceritakan dalam kitab Allah Alam, di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk tidak menggunakan perhiasan emas tersebut. Kemudian Rasulullah pada akhirnya melarang penggunaan perhiasan emas bagi laki-laki. Dan berdasarkan hal tersebut bahwa apa-apa yang menjadi kebiasaan masyarakat khususnya dalam muamalah hukumnya diperkenankan selama tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i baik secara khusus maupun umum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Nabawiyah, ijma' qawaid al-ammah maupun maqasid asy-syariah. Dan bagi para faqih yang dimintai pendapat terkait suatu permasalahan, hendaknya memastikan kejelasan dari permasalahan tersebut, karena menghukumi sesuatu merupakan bagian dari permasalahan yang ditanyakan atau yang dideskripsikan. Misalkan jual beli melalui marketplace, apakah hukumnya boleh? Tentu yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah apakah ada dalil yang mengharamkannya. Jika tidak ada, maka lihat apakah rukun dan syarat dalam jual beli terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, barang halal dengan kuantitas dan kualitas yang jelas, harga yang jelas, ijab dan qabul, serta ditambah hak khiyar. Jika barang tidak sesuai maka dapat dikembalikan. Jika semuanya terpenuhi, maka dapatlah kita melakukan transaksi tersebut. Imam Al-Qarafi mengatakan, Al-jumudu 'alal manqulati abadan dolalun fid din wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimina was salafil madin. Stagnan dalam memahami nas, Al-Quran dan As-Sunnah secara berkelanjutan merupakan kesesatan dalam beragama dan bodoh dalam memahami maksud ulama muslim terdahulu. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan bahwa al-asya'u kulluha ala tilqiha wa ala hilliha hatta yahdathullahu ta'ala fiha at-tahrima fata'udu haraman. Segala sesuatu adalah berada pada bagiannya dan pada kehalalannya sampai adanya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keharamannya, maka hal tersebut menjadi haram. Sedangkan Ibnu Abidin berkata, banyak dari hukum yang dihasilkan berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Perubahan uruf adat manusia, adanya suatu keharusan atau dikarenakan rusaknya manusia tersebut. Dan jika hukum stagnan maka akan terjadi kesulitan dan kerusakan bagi manusia. Untuk itu, dapat dilihat bahwa ulama madhab terkadang menyelisihi apa yang disampaikan para pendirinya dalam banyak tempat sesuai dengan zamannya. Karena ulama madhab tersebut mengetahui kalau para pendiri madhab itu hidup di zaman mereka sekarang, maka mereka akan mengatakan apa yang dikatakan para ulama madhab tersebut atau pengikut muridnya, mengambil dari prinsip kaidah-kaidah madhabnya. Kaidah lain terkait hukum asal muamalah adalah sebagai berikut. Al-aslu fil manafi al-hillu wa fil madari at-tahrimu. Hukum asal dari adanya manfaat adalah halal dan adanya kerusakan adalah haram. Al-aslu fil asya'i al-hillu illa ayyakuna fihi madaratun. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal kecuali di dalamnya terkandung bahaya. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yuqra'u sam'u ma yujabu al-haddu. Hukum asal dari segala sesuatu adalah diperkenankan sampai terdengar diputuskan adanya larangan. Al-aslu fil uqudi wasyuruti as-sihhah illa ma abtalahu asy-syari'u aw naha anhu wa hadha al-qaul as-sahih. Hukum asal dari akad-akad dan syaratnya adalah sahih kecuali ada pembatalan ataupun larangan dari syari', yaitu Allah dan Rasulnya, dan ini pendapat yang sahih. Kesimpulannya adalah bahwasanya hukum asal dari muamalah atau transaksi ekonomi adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Untuk itu, jika terdapat suatu inovasi dalam sebuah transaksi dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka hukumnya boleh. Jadi, dalam muamalah yang ditanyakan adalah bukan apa dalilnya, namun yang ditanyakan adalah apa dalil yang mengharamkannya. Wallahu a'lam bishawab.